Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaid. Di sini saya akan mengevaluasi atau menjelaskan kembali tentang pendidikan kooperatif sebagai studi pendidikan antar bangsa. Eh, di sini saya akan membacakan tentang poin-poin yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita harus mengetahui konsep dasar bangsa dan negara. Yang kedua, mengetahui konsep dasar budaya. Yang ketiga, pendidikan sebagai studi antar bangsa. Nah, di sini konsep bangsa dan negara secara arti natural, ya. Manusia tidak mau hidup secara menyendiri, ya. Secara ingin hidup bersama manusia dengan cara yang berkelompok. Nah, naluri hidup secara berkelompok pada adik manusia ini telah berlangsung mulai hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, keadaan inilah maka para menyebut manusia sebagai sosok makhluk yang ingin hidup bersama dengan manusia yang lain. Selanjutnya, ya, kelompok dalam kehidupan manusia di antaranya adalah kelompoknya sebagai berikut. Nah, yang pertama dikategorikan dengan jenis kelamin, yang kedua kategori adat istiadat, yang ketiga kategori ciri-ciri, ya, yang keempat kategori keimanan dan kepercayaan, yang kelima kategori afiliasi politik, yang keenam kategori pekerjaan. Nah, di sini menurut para ilmuwan itu terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, ya, kelompok suku bangsa, ya. Masing-masing suku bangsa itu memiliki kesamaan antara lain bahasa, adat istiadat, mata pencaharian, dan pola asuh. Yang kedua adalah ethnic group, ya, yaitu ras, perbedaan ras, ya, atau kulit. Nah, ras ini merupakan kelompok masyarakat, ya, yang memiliki eh, kesamaan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, perawakan tubuh, bentuk rambut, nah, bentuk wajah, kemanjongan hidung, dan bentuk mata. Nah, eh di sini, ya, kelompok masyarakat yang tergabung dalam aneka suku, bangsa, dan ras bisa membentuk menjadi satu bangsa atau bisa berdiri sendiri menjadi bangsa yang berbeda. Masing-masing bangsa baik yang terbentuk dari kumpulan aneka suku, bangsa, dan ras maupun yang hanya diikat terdiri dari satu suku bangsa. Di sini, ya, kons eh, negara state itu adalah sebuah konsep, ya, yang menunjukkan pada suatu bangsa yang sudah memiliki ikatan nilai dalam bentuk konstitusi dasar dengan batas wilayah yang jelas, ya, serta memiliki pemerintahan terdiri dari yang sah, ya. Nah, di sini, ya, secara konstitutif negara dikatakan ada ketika sudah memenuhi tiga persyaratan, ya. Yang pertama, ya, yang pertama adanya wilayah dengan batas yang jelas. Yang kedua, ya, sejumlah penduduk atau rakyat yang mendiami wilayah. Yang ketiga, ya, adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat, adil dan makmur, pemerintah rakyatnya dalam wilayah tersebut. Eh, dari secara deklaratif, ya, negara dikatakan ada ketika memiliki eh, juga ada tiga tujuan. Yang pertama tujuan negara, yang kedua konstitusi atau undang-undang dasar, yang ketiga adanya pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto. Di situ, ya, studi tentang keberadaan negara, ya, bangsa dan dunia banyak dilakukan oleh ilmuwan beberapa disiplin ilmu. Namun ilmuwan pendidikan komparatif juga ikut melakukan studi, ya, melakukan studi tentang aneka macam-macam negara, ya, yang hanya dikarenakan seorang ahli ketika mengkaji sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang eh, secara historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dari bangsa tersebut. Nah, selanjutnya, ya, konsep dan budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu
budaya, bentuk jamak dari kata budbi, ya, yang berarti budi atau akal. Nah, di sini ada pendapat lain, ya. Kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi berasal dari akal, ya, secara daya. Seperti hasil upaya, dengan demikian secara etimologis kata kebudayaan diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Di sini ada juga ciri-cirinya, ya, ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, berdasarkan simbol. Yang kedua, menjadi milik bersama, ya, atau kultur isbat, ya. Yang ketiga, setelah dipelajari. Yang keempat, digunakan secara fleksibel, secara adaptif. Nah, di sini, ya, unsur budaya ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama, yang berupa kebudayaan material, contoh gedung sekolah. Yang kedua, berupa sistem sosial yang menunjukkan adalah aneka tindakan dan kebiasaan suatu masyarakat. Yang ketiga, lapisan paling dalam adalah berupa sistem nilai, ya. Nah, di sini, ya, pendidikan kooperatif, ya, dalam studi antar bangsa, ya. Di sini menurut Don Adam dan Biok adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, ya. Dua, kondisi santainya lingkungan dan pemeliharaan secara kesan buruk, ya. Kondisi perumahan yang buruk, ya, banyak penduduk yang bekerja sektor penilaian pendapatan bekerja rendah, rendahnya konsumsi makanan, ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata atau mungkin saya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.